Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Sungguh nikmat Allah sangat banyak. Ribuan bahkan jutaan. Bahkan tak mampu kita menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian semua wahai manusia menghitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka marilah terus kita ucapkan, panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, Ar-Rahman, Ar-Rahim berkenan melanggengkan nikmat-nikmat itu kepada kita. Karena kunci nikmat adalah syukur. Jika kita tidak bersyukur, maka bisa jadi nikmat itu hilang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Jika kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Tapi jika kalian kufur, sesungguhnya azabku amat pedih. Maka kunci dari kenikmatan adalah syukur. Kalau kita bersyukur, Allah tambah. Namun kalau kita lupa bersyukur, kita diancam nikmatnya akan hilang, bahkan diganti dengan azab. Kemudian jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, marilah kita juga panjatkan salawat beriringkan salam kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita banyak bersalawat kepada beliau, ini membuktikan cinta kita kepada beliau. Cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi kita mencintai beliau. Pernah datang suatu ketika Umar Al-Khattab katakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Jadi Umar mengungkapkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW dan mengungkapkan, "Ya Rasulullah, sungguh engkau paling aku cintai dari segala sesuatu selain diriku." Jadi urutannya, Umar cinta kepada dirinya, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Pada istrinya, kepada anaknya, tidak peduli. Yang penting Nabi SAW. Dirinya, kemudian Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menanggapi, "La ya Umar, tidak begitu wahai Umar. Sampai aku engkau cintai melebihi cintamu kepada dirimu sendiri." Maka Umar dengan keimanan yang begitu besar, begitu kokoh, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an,
Apabila diucapkan sesuatu dari Allah dan Rasulnya, orang-orang yang betul keimanan itu mengucapkan sami'na wa ata'na. Maka Umar pun mengatakan, sekarang ya Rasulullah, ya Allah, aku bersaksi bahwasanya engkau ya Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka kita salah satunya dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Isi, jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, isi detik-detik hidup kita dengan berzikir kepada Allah. Salah satu zikir adalah dengan berselawat. Semoga dengan itu kita menjadi hamba-hamba pilihan dan kita dapat digabungkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hendaklah menjadi cita-cita setiap orang muslim, dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan bersama beliau di surga kelak, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Nah, kajian kita pada malam hari ini kajian yang begitu spesial, karena kajian untuk menyambut tamu yang begitu mulia. Tamu itu sudah tampak tanda-tandanya, ya, di warung-warung, di toko-toko, ya, sudah ada menu-menu untuk menyambut tamu tersebut, ya. Mungkin yang punya TV bisa melihat tayangan televisi pun telah menyambut akan datangnya tamu tersebut. Maka kita orang-orang yang beriman, yang mana tamu tersebut Allah sediakan untuk kita, maka tentu kita harus bersiap, lebih siap daripada para pedagang, lebih siap daripada para pengelola televisi. Kalau kita lebih tidak bersemangat, siapa lagi yang akan bersemangat untuk menyambut tamu yang demikian spesial ini? Tamu tersebut adalah bulan Ramadan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita telah berada di tanggal 25 Rajab, ya. Maka sebentar lagi bulan Rajab pun akan berakhir, akan pindah ke bulan Sya'ban. Itu tandanya kurang lebih 35 hari lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkenan panjangkan umur kita, sehatkan fisik kita, langgengkan nikmat-nikmat kepada kita, agar kita dapat menjalani ibadah di bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu persiapan yang harus kita siapkan ketika datang bulan Ramadan adalah bekal ilmu, ya. Adalah bekal ilmu. Insya Allah pada malam hari ini kita akan berbekal sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat At-Taubah ayat ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka pasti menyiapkan persiapan untuk keberangkatan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau berangkat, maka kita harus bersiap untuk keberangkatan tersebut. Kita juga akan menyambut seorang tamu yang mulia, maka kita pun harus bersiap-siap. Maka untuk mengamalkan firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 46 ini, kita berbekal ilmu pada malam hari ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan pembahasan kita pada malam hari ini adalah menyangkut sesuatu yang begitu spesial, yaitu menyangkut kesiapan hati. Menyambut kesiapan hati, yaitu kesiapan jiwa kita. Karena hati atau jiwa ini adalah penentu kemana arah seseorang. Orang mengatakan bahwasannya yang dapat menentukan ke seseorang itu adalah ilmunya, adalah wawasannya. Namun ternyata betapa banyak orang yang hafal hadis, hafal Al-Quran, bahkan mereka menyimpang. Tidakkah kaum liberal itu hafal hadis dan hafal Quran?
Bukankah orang-orang yang menyimpang dari agama yang lurus itu juga memiliki ilmu pengetahuan yang banyak? Lantas kenapa mereka menyimpang? Maka kata para ulama, mereka mengatakan, utu zakaan walam yuktu zakaan. Mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, tapi mereka tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kesucian. Khususnya apa? Kesucian hati. Maka penting untuk kita selalu berusaha untuk membersihkan hati dan jiwa kita, agar kita dapat memahami dalil, memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah untuk kita amalkan. Bukan seperti orang Yahudi yang memiliki ilmu, namun mereka mengkhianati ilmu mereka. Mereka bahkan meninggalkan ilmu mereka dan mengamalkan yang bertentangan dengan ilmu yang mereka miliki. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Ayat yang kita sudah hafal bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal-laili idza yaghshaha, was-samaa'i wa ma banaha, wal-ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawwaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsi wa duhaha," demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengiringi matahari. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila ia menampakkan cahayanya. Wal lail idza yaghshaha, dan demi malam yang telah menutupi cahaya tersebut. Was samaa'i wa ma banaha, dan demi langit dan serta pembinaannya yang tidak memiliki tiang. Wal ardi wa ma tahaha, dan bumi serta segala macam penghamparannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dua jalan, jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Kemudian Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang telah mengotorinya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mengatakan dalam ayat ini, sebelum Allah masuk dalam inti kalimat, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan makhluk-makhluk ciptaannya yang luar biasa. Allah mulai dengan matahari yang cahayanya menyinari semua alam. Matahari. Kita lihat malam hari ini, Pak, berapa lampu yang kita butuhkan. Namun tidak dapat menerangi semua sudut. Perasaan kita masih terasa gelap bandingkan dengan rasa siang hari. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan demi bulan, yang mana bulan itu dapat menyinari malam. Demikian juga dengan siang, yang Allah Subhanahu wa taala siang ini jadikan cahayanya tampak sehingga kita bisa bekerja di sana. Demikian juga malam Allah jadikan malam ini tertutup cahayanya agar kita bisa istirahat. Demikian juga dengan langit. Coba lihat langit itu tidak ada tiangnya. Demikian juga bumi, Allah jadikan ada yang datar, ada yang bukit, ada yang gunung, bahkan ada yang lembah. Semuanya ini adalah makhluk ciptaan Allah yang begitu agung. Setelah Allah menyebutkan makhluk-makhluk yang demikian perkasa, lantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Artinya jiwa kita ini sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Begitu agung peranannya. Walaupun kita anggap dia tidak agung, itu begitu agung. Makanya Allah mengatakan, sungguhnya jiwa itu diberikan ilham oleh Allah. Ada dua jalan. Jalan kefasikan atau jalan ketakwaan. Barang siapa yang memilih jalan ketakwaan, maka sungguh dia telah beruntung. Barang siapa yang memilih jalan kefasikan, maka
sungguh dia telah merugi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang telah zakkaha, mensucikan hati. Maka pembahasan kita adalah bagaimana malam hari ini kita dapat mensucikan hati kita. Apa saja tips-tipsnya agar kita dapat mensucikan hati kita. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang telah mengotorinya. Kita pun harus belajar apa saja yang dapat mengotori hati sehingga kita dapat jauhi agar jangan sampai menyambut bulan suci Ramadan, hati kita tidak siap, hati kita masih penuh dengan kotoran, hati kita belum suci sehingga bulan yang agung, bulan mulia tidak bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Padahal kita belum tentu berjumpa dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Betapa banyak saudara kita, karib kerabat kita, teman-teman kita, Ramadan yang lalu masih bersama kita. Dan coba ingat-ingat kembali Ramadan yang lalu, kita masih dalam suasana yang belum nyaman. Salat kita masih renggang-renggang, ya. Namun alhamdulillah kita bersyukur tahun lalu kita sudah bisa tarawih. Ya, bandingkan tahun sebelumnya, sama sekali kita tidak bisa tarawih kecuali di rumah. Maka buktikan. Kita pernah mengatakan, ya Allah, kalau Engkau bebaskan kami dari corona, kami ingin datang ke masjid, kami ingin meramaikan masjid. Nah, tahun ini, mari kita buktikan. Allah Subhanahu wa taala insya Allah berkenan untuk memberikan kita kesempatan untuk memuliakan bulan-bulan agung tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid pernah mengatakan, jiwa yang mulia tidak akan pernah ridho terhadap sesuatu kecuali terhadap hal yang paling bagus, paling mulia, paling terpuji. Adapun jiwa yang rendah, jiwa yang kotor, dia hanya berputar di sekeliling perkara yang hina. Dia menghampiri perkara hina itu sebagaimana lalat menghampiri kotoran. Jiwa yang mulia dan tinggi tidak akan ridho terhadap tindak kezaliman. Ya, hal-hal yang jorok, pengkhianatan. Karena jiwa yang besar lagi mulia, itu merupakan jiwa yang agung. Sedangkan jiwa yang hina dan rendah berkebalikan dengan hal itu. Maka setiap jiwa akan cenderung kepada sesuatu yang selaras dengan dirinya. Maka coba kita perhatikan. Jiwa kita ini lebih senangnya di komunitas yang mana? Apakah kita lebih senang berada di masjid? Apakah kita lebih semangat untuk hadir kajian? Apakah kita lebih senang untuk berkumpul dengan ikhwan-ikhwan, ya para akhwat yang mempelajari ilmu agama, atau sebaliknya? Kita malah berkutat dengan orang-orang yang tidak sholat. Kita merasa nyaman duduk-duduk di kafe. Kita malah nyaman mendengarkan musik. Ya. Kita coba lihat, mana yang lebih condong hati kita? Kita lebih nyaman mendengarkan musik atau kita lebih nyaman mendengarkan tilawah Al-Quran? Kita lebih nyaman untuk hadir pengajian atau kita lebih nyaman untuk nonton Netflix, Iflix, dan flik-flik yang lain? Ya, coba kita kaji. Kalau seandainya kita dapati hati kita lebih nyaman untuk berada di majelis ilmu, segera bersyukur. Karena itu merupakan tanda kesucian hati. Namun apabila hati kita masih senang, ya, maling-maling dan mencuri-curi dengar, ya, dengan musik, ya, masih ingin mencari judul-judul film terbaru melalui aplikasi yang kita download, melalui tawaran-tawaran dari provider, tinggal bayar 7.000 gratis 1 bulan, bayar 10.000 gratis 1 tahun. Apakah kita masih ada? Maka apabila kita dapat di jiwa kita masih ada kecondongan ke sana, segera beristighfar. Itu tanda jiwa kita ada kotorannya yang segera harus kita bersihkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita tahu Allah memerintahkan kita untuk menjaga amanah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bunuh diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian cemplungkan diri kalian dalam kebinasaan. Haram hukumnya. Haram bagi kita untuk menyayat diri kita, menyiksa diri kita, sengaja tidak makan, sengaja tidak minum, ya, sengaja tidak mau menikah, bahkan mengkebiri diri, itu dosa. Ya, kenapa? Karena itu bukti kita tidak menjalankan amanah dari Allah.
jiwa kita ini atau diri kita ini amanah dari Allah. Kita sepakat kalau sakit harus berobat, kalau lapar harus makan, kalau haus harus minum, kalau ngantuk harus tidur. Sepakat. Bahkan kita katakan kita memiliki hak, kita harus adil. Tapi coba kita lihat, adilkah kita? Pernah enggak kita memberikan porsi untuk memikirkan jiwa dan hati kita? Padahal jiwa dan hati merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada kewajiban bagi kita untuk menjaga hati ini. Ada kewajiban bagi kita untuk menjaga hati dan jiwa ini. Maka coba kita lihat, betulkah kita telah menjalankan fitrah atau menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka jangan kita berlebih-lebihan. Kita fokus hanya sama hati sehingga kita mengabaikan perbuatan-perbuatan yang lain. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang mengatakan yang penting kita pikirkan hati, dia tinggalkan jihad, dia tinggalkan mencari nafkah. Namun juga kita tidak boleh seperti orang yang kebablasan. Yang penting kerja, yang penting bekerja, yang penting cari nafkah tanpa dia memikirkan hati. Maka hendaklah kita proporsional. Ya, kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisaplah diri kalian sebelum kalian nanti dihisap. Wazinu qabla an tuzanu. Hitung amal kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Al-Khattab mengatakan ini, dan beliau setiap malam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, setiap malam Umar bin Al-Khattab memegang tongkatnya dan memukul kakinya dengan tongkat. Kemudian Umar mengatakan, wahai Umar, apa yang telah engkau kerjakan hari ini? Dipukul kakinya, Pak. Kemudian dikatakan pada dirinya, wahai Umar, apa yang telah engkau kerjakan hari ini? Mana perintah Allah? Adakah perintah Allah yang kau lalaikan hari ini? Mana larangan-larangan Allah? Masihkah engkau mengerjakan larangan-larangan tersebut? Celakalah engkau wahai Umar. Ingat kembali tujuan hidupmu. Tujuan hidupmu adalah akhirat. Tidak ada satupun kecuali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, hidup kita ini harus kita posisikan sebagai pedagang, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, seperti pedagang. Kata para ulama, contohnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim, beliau mengatakan kehidupan seorang beriman itu bagaikan pedagang. Dia jadikan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan itu sebagai modal pokok. Tidak boleh sedikit pun modal tersebut berkurang. Kemudian dia jadikan sunnah-sunnah tersebut menjadi keuntungan. Maka seorang pedagang pasti ingin dapat banyak keuntungan. Dengan apa? Dengan menambah amalan-amalan sunnah. Dan seorang pedagang tidak mau modalnya habis. Maka dia selalu jaga perkara-perkara wajib. Yang paling penting dia jaga adalah modalnya. Karena kalau orang dagang minimal jangan rugi. Jangan tekor bandarnya, Pak. Harus jaga, yaitu kewajiban-kewajiban. Namun, sebagai seorang pedagang, kalau ingin balik modal, tidak usah bekerja. Karena kalau pedagang balik modal itu rugi. Karena waktunya sudah habis untuk mendapatkan nol tanpa keuntungan. Pasti orang berdagang ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungan orang beriman adalah dengan mengerjakan pahala-pahala sunnah. Kemudian kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, orang yang beriman menjadikan dosa-dosa sebagai kerugian. Makin banyak dia melakukan amal-amal dosa, maka pahalanya akan berkurang, keuntungannya akan berkurang. Apalagi dia sampai melakukan dosa besar, bukan hanya pahala-pahala sunnah yang hilang, pahala-pahala wajib pun akan binasa. Maka orang beriman selalu memikirkan kewajiban adalah modal, ya perkara sunnah adalah pahala, dan dosa adalah kerugian. Nah, ada beberapa tips agar kita dapat mensucikan hati. Cepat saja. Yang pertama, ya ada 10, Pak. Yang pertama dulu, ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tips yang pertama agar kita dapat mensucikan hati dan jiwa kita adalah bertauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ibadah kepada Allah adalah tauhid. Karena kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidaklah disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Bagikan solat, tidaklah disebut solat kecuali dengan toharoh. Barang siapa solat sebelum bersuci, sah nggak solatnya, Pak? Tidak sah. Begitu juga ibadah, tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Maka hal yang pertama yang harus kita pikirkan dan harus kita pelajari dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita agar hati kita menjadi suci adalah dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum mukminin wal mukminat rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW, kenapa kita harus menjadikan tauhid yang pertama? Karena Nabi SAW pernah mengutus seorang sahabat, Mu'adz bin Jabal, ke suatu negeri, yaitu tepatnya ke negeri Yaman. Kata Nabi SAW pada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, aku utus engkau untuk berdakwah di satu negeri, yaitu Yaman. Dan negeri Yaman adalah negeri ahli kitab, negerinya orang Nasrani dan orang yang Nasrani." Maka kata Nabi SAW, "Ya Mu'adz, sata kauman ahlal kitab." Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum berasal dari ahli kitab. Faltakun awwala ma tad'u ilaihi syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Kata Nabi SAW, kata Mu'adz, "Wahai Mu'adz, engkau akan datang menemui kaum dari ahli kitab. Ya, maka janganlah hal yang pertama engkau serukan kepada mereka, syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah." Kemudian Nabi SAW bersabda dalam riwayat yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz, "Innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, engkau akan datang kepada kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih. Maka jadikanlah hal pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka, an yuwahhidullaha ta'ala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu bahwasanya yang pertama harus kita pikirkan, harus kita benahi dalam hidup kita adalah tauhid. Ya, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di masjid kita ini, Masjid Bakti, dikaji tentang tauhid tersebut. Ya, minimal kita harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta. Allah juga yang mengaturnya. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur semuanya. Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Tidak ada satu daun pun yang jatuh dari pohon kecuali Allah tahu. Setelah kita mentauhidkan Allah dalam perkara-perkara ini, maka naik kedua, kita mentauhidkan Allah dalam ibadah. Setelah kita tahu bahwasanya Allah yang melakukan segala hal ini, tidak ada satupun yang bergerak di alam dunia ini atau di alam semesta ini kecuali atas izin Allah, maka konsekuensinya adalah kita hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita tahu bahwasanya kita harus beribadah hanya kepada Allah, kita tidak akan sempurna beribadah kepada Allah kecuali kita mengenal Allah. Dan bagaimana cara kita mengenal Allah? Ada dua. Yang pertama dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah, yaitu dengan makhluk-makhluknya. Yang kedua dengan ayat-ayat syar'iyah, yaitu dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Maka dari sini para ulama memberikan
bagan, memberikan tabel agar kita lebih mudah memahaminya, yang disebut dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Memang zaman Nabi tidak ada, Pak. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Memang tidak ada. Ya, pembagian seperti ini. Tapi para sahabat diajarkan dengan metode seperti itu. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang Allah? Siapa ini? Allah. Ketika kalian mengetahui bahwasanya yang melakukan semua ini Allah, maka kewajiban kalian adalah beribadah hanya kepada Allah. Tahukah kalian siapa itu Allah? Bagaimana itu Allah? Belum tahu? Maka kajilah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka jangan dikatakan orang yang membagi tauhid itu uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat seperti orang Nasrani yang punya 3 Tuhan. Wallahi tidak. Tuhan kita satu. Berbeda dengan orang Nasrani yang memiliki 3 Tuhan. Beda. Adapun 3 ini adalah agar kita lebih memahami. Kalau kita tidak butuh dengan pembagian ini, alhamdulillah. Berarti keilmuan kita sama dengan keilmuan para sahabat. Tapi sepertinya sulit untuk mendapatkan kondisi seperti itu. Maka kita harus bertingkat sampai kita memahami dengan pemahaman seperti sahabat, yaitu dengan membagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada suatu ayat yang meyakinkan kita akan pentingnya kita mensucikan jiwa kita dengan bertauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wailul lil musyrikin," dan sungguh celaka orang-orang musyrik itu. Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Sungguh celaka orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka dengan hari akhir itu ingkar. Mereka kafir dengan hari akhir. Ulangin ya Pak ya. Sungguh celaka orang musyrik, yaitu orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar, kafir akan adanya kehidupan akhirat. Pertanyaan, ada janggal enggak Pak dalam ayat ini? Sungguh celaka orang musyrik karena mereka tidak menunaikan zakat dan mereka tidak beriman dengan hari akhir. Ada yang janggal enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang janggal enggak? Sungguh celaka orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka tidak beriman dengan hari akhir. Ada yang janggal enggak? Apa? Orang musyrik kok bayar zakat, subhanallah. Betul. Ini aneh. Celaka orang musyrik karena dia tidak bayar zakat. Kalau kita memahami ayat ini dengan pemahaman kita, ya iyalah, kan mereka tidak beriman, ngapain bayar zakat? Maka dari situ kita tahu makna ayat ini bukan zakat yang kita pikirkan, tapi zakat yang dimaksud oleh Allah adalah, nah mari kita lihat. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wahiyat tauhid wal imanu alladhi bihi yazkul qalba fa innahu yatadannaman nafyal ilahiyya ma siwal haq minal qalb. Yang dimaksud dengan zakat pada ayat ini adalah tauhid. Yang dimaksud dengan ayat di atas ini adalah tauhid. Maka kalau kita cocokkan makna zakat, tauhid pas. Celaka orang musyrik karena mereka tidak menunaikan tauhid dan mereka tidak beriman dengan hari akhir. Cocok enggak? Cocok. Maka dari ayat ini kita tahu makna pensucian jiwa, tazkiyatun nafs, yang dimaksud dengan zakat, tazkiyah adalah tauhid. Jadi kalau kita ingin jiwa kita bersih, maka kita jadikan jiwa kita penuh dengan tauhid. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, Allah namai tauhid dengan zakat. Celaka orang musyrik yang mereka tidak menunaikan zakat. Apa zakat? Yaitu tauhid. Ya. Begitu juga perkataan muridnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, qala aksarul mufassirin minas salafi wa man ba'dahum. Telah berkata banyak sekali ahli tafsir, baik yang terdahulu ataupun yang setelahnya, yang dimaksud dengan zakat pada ayat ini adalah tauhid. Yang dimaksud dengan zakat pada ayat ini adalah tauhid. Ya. Setelah kita mengetahui bahwasannya tips agar kita dapat mensucikan hati kita, jiwa kita adalah dengan bertauhid,
penting bagi kita untuk mengetahui musuh dari tauhid. Apa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian musuh dari tauhid? Syirik. Barakallahu fiik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti, bukan hanya kita. Yang diwanti-wanti adalah para rasul. Para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, jika engkau melakukan perbuatan syirik, yaitu lawan dari tauhid, la yahbatanna amaluka, maka pasti amalmu akan terhapus, akan sirna, akan binasa. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti kalian itu, dan pasti engkau itu menjadi orang yang sangat merugi. Maka kalau kita ingin jiwa kita bersih, jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan syirik. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Barang siapa yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah mengada-ngadakan sesuatu yang sangat besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ke-5, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sungguh barang siapa yang telah mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan baginya surga, tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang zalim. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjamin keamanan bagi orang-orang yang bertauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Barang siapa yang ingin mendapatkan keamanan, maka dia hendaklah menjauhi syirik, kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, "Ala lillahid dinul khalis." Ketahuilah bahwasanya agama Allah itu adalah agama tauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bebas dari syirik. Maka sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, hendaklah kita koreksi tauhid kita. Sudah betulkah tauhid kita? Sudah bebaskah kita dari perbuatan-perbuatan syirik? Bahkan sebagian kaum muslimin sebelum masuk bulan Ramadan, mereka malah mencoreng hati mereka, jiwa mereka dengan perbuatan syirik. Dengan keyakinan mereka harus mengadakan acara-acara untuk memberi makan para ruh, ya, memberi makan, Pak, memberi makan para ruh, ya, bahkan dikenal dengan bulan ruh, ya, bulan ruh, ya, bulan di mana kita harus memberi makan ruh, subhanallah, ya, bulan di mana kita berbicara dengan orang yang dalam kubur, Pak. Bulan sebelum bulan Ramadan ini banyak, ya, bukan malah mensucikan hati, kita malah merusak hati kita, merusak jiwa kita. Dengan apa? Dengan berbicara dengan orang yang telah mati. Dan ini merupakan perkara yang betul-betul merusak jiwa. Orang yang mati itu tidak akan pernah mendengar perbincangan kita. Andai pun mereka mendengar apa yang kita bicarakan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Coba kita lihat, banyak, ya, sebagian kaum muslimin melakukan perbuatan ini, datang ke kuburan, diajak bicara kuburan. "Pak, alhamdulillah kami sehat, ya, usaha alhamdulillah lancar. Mohon doa ya Pak, ya, biar kami bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan kuat. Ya, baru tahun pertama berpisah dengan ayah."
Mohon doa dari ayah biar kami kuat menjalani ibadah puasa tanpa ayah. Ngomong Pak dengan siapa? Dengan kuburan, subhanallah. Terjadi enggak? Terjadi. Ibunya baru meninggal sambil nangis. Ibu, saya rindu dengan ibu. Biasanya ibu yang masakan sahur. Sekarang saya harus sendiri. Nangis dia. Bu, doakan ya Bu ya, saya kuat. Itu tidak masuk akal, Pak. Yang ada anak berdoa, ya Allah, ibuku sudah tidak bisa lagi puasa. Padahal puasa adalah amalan spesial di sisimu. Ya Allah, jadikan puasaku ini sebagai pelantara agar ibuku mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya. Berbicara kepada Allah yang tidak pernah mati. Bukan berbicara kepada kuburan. Bagaimana kita akan mendapatkan hikmah, mendapatkan kehusukan di dalam menjalankan ibadah puasa. Kalau sebelum puasa, kita malah coreng tauhid kita. Belum lagi ada keyakinan, wah sekarang ruh lagi lapar. Mari kita kasih makan ruh. Ayo, masyarakat datang ke rumah. Ya kita ada makanan ruh ini. Ya, tolong doakan ruh biar makanan yang bapak-bapak makan ini dimakan juga oleh mereka. Subhanallah. Ya. Sudah tidak bisa lagi. Kata Nabi SAW, kata Nabi Muhammad SAW, "Idza matal insanu inqata amalahu." Jika anak Adam meninggal, terputus amalannya. Sudah tidak bisa lagi kita kasih makanan, Pak. Karena makanan penghuni kubur itu bukan makanan ini. Makanan mereka adalah amal mereka sewaktu di dunia. Kata Nabi SAW, ketika seorang meninggal, maka 3 menemaninya sampai ke kuburan. Hartanya, keturunannya, keluarganya, dan amalnya. 2 kembali, 1 menetap. Apa itu? Amal. Mereka tidak butuh lagi rendang yang kita masak, Pak. Tidak butuh lagi dengan opor yang kita masak, itu tidak butuh. Ya, maka sungguh sangat salah keyakinan ini. Kalau memang diniatkan sedekah, tidak jadi masalah. Tapi kalau diniatkan makan ruh, subhanallah. Yang kita butuhkan, atau yang kita harus berikan pada orang tua kita adalah istighfar dan doa terbaik. Kata Nabi SAW, jika seseorang telah meninggal orang tuanya, dia dapat berbakti dengan cara beristighfar. Memohonkan ampun. Dan yang paling berhak adalah dia sebagai anak. Dia sebagai anak. Urusan dia mau sedekah boleh. Tapi kalau sampai dia meminta orang beristighfar, tentu istighfarnya orang lain untuk ibunya berbeda ikhlasnya dengan dia yang memintakan sendiri, Pak. Siapa yang lebih cinta dengan ibu kita? Orang lain apa kita? Maka yakinlah doa kita jauh lebih ikhlas daripada doa orang lain. Kalau mau sedekah, sedekah saja. Tapi kalau kita paksakan orang lain doakan ibu kita, agak berat. Bukan tidak bisa, bisa. Tapi agak berat. Keikhlasannya jauh lebih besar datang dari anak keturunannya sendiri. Keluarganya sendiri. Kalau dari tetangga, ya itu tidak sebesar itu. Boleh. Kita memberikan hadiah, kemudian kita katakan tolong doakan ibuku, boleh. Agar dia diampuni, boleh. Tapi kalau sampai ada keyakinan ngasih makan ruh, itu mencoreng tauhid kita. Mungkin ini dulu satu tips yang dapat kita sampaikan untuk persiapan kita di bulan Ramadan. Kita lanjutkan dari pembahasan kita. Dari tarhib Ramadan, menyambut Ramadan, mensucikan hati, menyambut bulan suci. Telah kita bahas tip yang pertama dalam pensucian hati adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjauhi syirik, yaitu lawan dari tauhid. Kita masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah memperbanyak doa. Tips yang kedua adalah memperbanyak doa. Nabi SAW pernah bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Jami'. Nabi SAW pernah bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a." Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Tidak ada satupun sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Bahkan imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma
tadri madza sana'ad du'a'u. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah syairnya, beliau mengatakan, atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi, apakah engkau meremehkan doa dan menyepelekannya? Wa ma tadri madza sana'ad du'a'u, tidakkah engkau tahu apa yang dapat dilakukan oleh doa? Bahkan dikatakan ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu adalah senjata orang yang beriman. Maka hendaklah kita, ketika kita ingin mendapatkan kesucian hati, hendaklah kita betul-betul memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika berwasiat kepada muridnya Abul Qasim Al-Maghribi. Syekhul Islam pernah berwasiat kepada muridnya Abul Qasim Al-Maghribi. Beliau mengatakan, ad-du'a'u miftahu kulli khairin. Ketahuilah wahai Abul Qasim Al-Maghribi, doa itu merupakan kunci segala kebaikan. Doa itu merupakan kunci segala kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya memerintahkan kita untuk berdoa, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin doa kita itu akan dijawab oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan doa yang kalian panjatkan. Dan Nabi SAW pernah berkata bahwasanya doa seorang mukmin pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yu'ajjil atau malam yata'ajjal, selagi dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, ya, seorang hamba mengatakan, qad da'autu rabbi qad da'autu falam yustajab li, aku telah berdoa namun belum juga dikabulkan. Nah, ucapan seperti ini adalah kita tergesa-gesa dalam berdoa. Doa aja terus, pasti Allah akan kabulkan. Dan ketahuilah jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, doa itu adalah ibadah. Setiap kali kita berdoa, terbebas. Apakah doa itu langsung Allah ijabah atau Allah tunda, maka itu semua adalah pahala. Tidak berkurang sedikit pun dari pahala kita. Setiap kali kita mengangkat tangan berdoa, itulah pahala. Kalau doa yang kita panjatkan langsung Allah kabulkan, itu bonus. Makanya kata Umar bin Al-Khattab, ini luar biasa perkataan Umar, ya. Harus kita tulis dengan tinta merah harusnya, atau dengan tinta emas kalau bisa. Kata Umar bin Al-Khattab, inilah ahmilu hammal ijabah, aku tidak peduli apakah doaku diterima atau tidak, doaku diijabah atau tidak. Kata Umar, inilah ahmilu hammal ijabah, aku tidak peduli, aku tidak mementingkan apakah doaku segera Allah kabulkan atau belum Allah kabulkan. Walakin hammad doa, namun fokus tujuanku adalah semangat berdoa. Aku tidak peduli doaku sudah dikabulkan atau belum, tidak peduli, kata Umar. Tapi yang penting adalah semangat aku berdoa, itu yang aku pentingkan. Sudahkah aku berdoa hari ini? Sudah berapa banyak aku berdoa hari ini? Sudahkah aku minta pertolongan kepada Allah hari ini? Atau bahkan aku lupa bahwasanya aku belum berdoa hari ini. Kemudian kata Umar bin Al-Khattab mengatakan, fa'iza ulhimtud du'a, kalau aku telah diberikan ilham oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah agar aku dapat berdoa, fa innal ijabata ma'ahu, kalau aku telah diberikan ilham oleh Allah sehingga aku berdoa, maka aku yakin jawaban dari doa itu pasti akan mengiringi. Jadi jangan pedulikan kapan doa itu dikabulkan, tapi pikirkan sudah berapa banyak doa yang kita panjatkan. Begitu juga ketika kita ingin melihat hati kita ini sudah suci atau belum. Jangan pentingkan, Pak, jangan pikiran hati saya sudah puji, jiwa saya sudah bersih, jangan. Tapi terus berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala terus jaga kesucian hati kita. Makanya berkata lagi seorang ulama, Muttarif bin Asy-Syikhir,
Dia mengatakan Al-Muttarif, ya, seorang ulama besar, Muttarif pernah mengatakan, tadzakkartu majma'ul khair. Aku pernah berpikir, apa sih, ya, kunci segala kebaikan ini? Fa'idzal khairu katsirun. Ternyata kunci kebaikan itu banyak katanya. As-saumu was-sholatu. Puasa, sholat, itu semua kunci kebaikan. Fa'idha huwa fi yadillah. Tapi semua ini ada di tangan Allah. Kita tidak bisa sholat kalau Allah tidak memberikan kita bantuan agar kita sholat, Pak. Kita tidak bisa puasa kalau Allah tidak menjadikan kita bisa berpuasa. Makanya dalam zikir pagi sore kita mengucapkan apa? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfatan. Karena kalau bukan dari pertolongan Allah, walaupun sekedip, kita tidak bisa apa-apa. Makanya Nabi pernah mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atau dalam riwayat yang lain kepada Muaz, atau riwayat yang lain kepada sahabat yang lain, kata Nabi SAW, jangan pernah engkau tinggalkan di akhir solatmu untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku untuk dapat selalu berzikir, bersyukur, dan sebaik-baiknya beribadah kepadamu. Karena kalau bukan bantuan Allah, mampu kita, Pak? Tidak mampu. Maka kata Muttarif, aku pikir-pikir apa kunci kebaikan. Maka aku dapati kunci kebaikan itu banyak. Namun semuanya ada di tangan Allah. Faiza anta la taqdiru ala ma fi yadillah. Jika engkau tahu engkau itu tidak akan mampu kecuali apa yang ada di tangan kecuali hal itu ada di tangan Allah. Illa antas'aluhu fayu'tiyaka. Kecuali engkau meminta kepadanya agar Allah berikan hal tersebut kepadamu. Faiza jima'ul khair ad-du'a. Maka aku temui kunci segala kebaikan itu adalah doa. Kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa puasa, kita tidak bisa sedekah, kita tidak bisa nikah, kita tidak bisa yang lain, Pak. Kalau tidak diberikan izin oleh siapa? Oleh Allah. Maka marilah kita meminta terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa poligami, kita tidak punya banyak anak, kita tidak bisa punya banyak bisnis kecuali atas bantuan Allah. Maka perbanyak minta kepada Allah. Maka kata Muttarif, faiza jima'ul khair ad-du'a. Ternyata kunci segala kebaikan itu adalah doa. Maka mari kita hafalkan bersama, minimal kita hafalkan dua doa, Pak, ya. Ya, minimal kita hafalkan dua doa malam hari ini. Ya, doa yang pertama mungkin bapak-bapak sudah hafal semua. Nabi SAW sering sekali berdoa sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah Ummul Mukminin. Kata Aisyah, Nabi SAW paling sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, kita baca bersama-sama. Ikuti setelah ana ya, Pak. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Satu kali lagi ya, Pak, ya. Ibu-ibu juga. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Sebelum kita tidur baca, Pak. Saat kita duduk, baca, Pak. Saat kita berkendara, baca. Bayangkan kalau seandainya Allah cabut, Pak, hidayah ini dari hati kita, jadi apa kita, Pak? Di akhirat itu cuma ada surga dan neraka. Dua-duanya milik siapa, Pak? Milik Allah. Doa. Kalau sampai Allah tidak rahmati kita, kepada siapa lagi kita minta rahmat? Kalau seandainya kita ditutup dari pintu rumah, mungkin kita bisa tinggal di rumah teman. Mungkin kalau rumah teman kita tidak mau menerima kita, mungkin kita bisa tinggal di hotel. Andai hotel tidak mau menerima kita, pasti ada masjid yang mau menerima kita, Pak. Atau depan-depan ruko pasti akan menerima kita tidur di sana. Tapi kalau Allah sudah tidak ridho, Pak, masuk ke dalam surganya, kemana lagi kita akan pergi? Kemana lagi, Pak?
Kalau Allah telah tutup pintu ampunan, pintu rahmat, rahmat siapa lagi yang akan kita cari? Maka sering-seringlah kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, bila perlu kita menangis, ya, karena ini nikmat begitu agung, jangan sampai nikmat itu hilang dari kita. Yang kedua, mari kita hafalkan doa kedua. Dan ini juga sering dibaca oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Mungkin sebagian sudah hafal, namun kita baca bersama. Ikuti setelah ana ya Pak. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Satu kali lagi ya Pak. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, barakallahu fiik. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha, dan berikanlah kesuciannya. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang dapat membersihkan ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang menguasai jiwa ini dan engkau juga yang menjaganya. Allahumma ati nafsi, ya Allah datangkan untuk jiwaku ini taqwaha, ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah hati ini. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang dapat mensucikan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang menguasai hati ini dan menjaganya. Baca, kita baca. Kalau hati kita suci, kalau jiwa kita suci, mudah bagi kita taat. Sebagaimana tadi perkataan Imam Ibnul Qayyim atau Syekhul Islam, kalau jiwa ini agung, jiwa ini mulia, ketaatan itu terasa mudah. Tapi kalau jiwa ini kotor, ya, perkara-perkara yang mulia pun jadi hina, perkara hina jadi mulia. Kita sekarang dipilihkan antara Al-Quran dan musik, mana yang kita pilih Pak? Disco, tripping, koplo, atau Al-Quran, Musyari Rasyid? Mana yang kita pilih? Pasti Al-Quran Pak. Entah itu Musyari Rasyid, As-Sudais, Ghamidi, pasti kita pilih. Kenapa? Karena jiwa kita dijaga dengan salat 5 waktu, dengan hadir majelis taklim, dengan menutup aurat, dijaga oleh Allah. Tapi kalau kita sudah mulai hilang, bosan, tiba kita asik, kita melihat, ya dulu kan ada biskota ya, kalau sekarang sudah tidak ada lagi biskota. Dulu ada biskota itu tripping, dangdung ya. Kalau ana dulu naik itu pusing ana, mual ya. Tapi ada orang ya, teman-teman dulu waktu SMP atau SMA yang dicari yang itu. Tidak mau dia naik bis kecuali yang begitu ya. Itu tanda apa? Ada yang sakit pada jiwanya. Maka doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian ada kisah Pak, luar biasa, agar kita sadar bahwasanya hati yang suci itu hanya milik Allah. Pada saat perang Ahzab, perang Ahzab, Nabi SAW pernah mengatakan, diriwayatkan dari Bara bin Azib, kana Rasulullah SAW yaumal Ahzab yanqulu ma'ana turab. Kata Bara, dahulu Rasul SAW pada perang Ahzab, beliau ikut bersama kami dalam memindahkan batu-batu. Walaqad wara turabu bayadha batnihi, sampai-sampai kotoran batu itu mengotori perut beliau yang putih. Wa huwa yaqul, sambil bekerja beliau pun bersenandung
mengucapkan apa yang beliau katakan, wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Nabi SAW pernah bersenandung, wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, demi Allah, kalau bukan karena engkau, kami tidak dapat petunjuk, kami tidak dapat sedekah, kami tidak dapat sholat. Maka hendaklah kita perbanyak ya ucapan seperti ini. Wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala shalaina. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda kepada Abu Dzar, aksir min qauli la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kata Nabi SAW, wahai Abu Dzar, perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita tahu hati kita ini lemah kecuali kalau kita minta dikuatkan oleh Allah. Kita ini tidak mampu menjalankan ibadah puasa kecuali atas bantuan Allah. Kita ini tidak mungkin datang pengajian, Pak, kecuali karena bantuan dari Allah. Maka berdoa kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu taat, terutama dalam menyambut bulan Ramadan. Yang ketiga, dan mungkin ini adalah yang terakhir yang dapat disampaikan pada malam hari ini, tips agar kita dapat menyambut Ramadan dengan hati yang suci adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang mana Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Membersihkan hati mereka dengan ayat-ayat tersebut. Wa yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka dengan ayat-ayat tersebut. Artinya Al-Quran menjadi pembersih hati kita, ya. Dan telah tetap dari Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu merupakan obat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, dan obat dari berbagai macam penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah sebut Al-Quran itu sebagai syifa, obat. Dan spesial obatnya adalah syifa'ul lima fis sudur, obat penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Apa yang ada di dalam dada, Pak? Hati. Kalau kita ingin hati kita suci, hati kita bersih, bagaimana cara mengobatinya? Minum paracetamol, minum amoxicillin? Enggak, dengan membaca Al-Quran, ya. Maka ada kisah, ya, wallahu alam, mana belum ngecek kisah ini benar atau tidak. Ada orang membaca Al-Quran tapi dia tidak paham maknanya, ya. Mungkin kebanyakan kita begitu, kebanyakan orang Indonesia begitu, ya. Makanya dulu ada siapa namanya, Qori itu siapa? Yang keliling dunia dia mencari hafiz Quran itu siapa namanya? Kandari ya? Siapa Imam? Kandari ya? Al-Kandari ya?
Ya dia keliling Pak, cari keliling-keliling dunia dia ya. Dapatlah dia di Indonesia. Dapat di Indonesia. Dia datang ke Lombok, ketemu anak-anak kecil penghafal Al-Quran, hafal Al-Quran Pak. Dari SD, SMP, SMA dia temu hafal. Diajak ngomong bahasa Arab, nggak bisa. Diajak ngomong bahasa Arab, nggak bisa. Ya? Beda dengan orang di Arab. Hafal Quran diajak ngomong bisa nggak pakai bahasa Arab? Bisa. Ini orang Indonesia hafal 30 juz mungkin. Ya mau dari depan, dari belakang, dari tengah. Bahkan kita ini di Indonesia ada 2 ensiklopedi berjalan, ya, namanya Ahmad dan Kamil. Bapak tinggal sebut halaman 125 ayat yang ada paling ujung, bacakan awalnya, bisa dia, ya. Terus Bapak sebut misalnya, la'allakum tattaqun, ayat sebelumnya, bukan ayat setelahnya. Kalau ayat setelahnya mudah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sambung ayat ini, tapi yang sebelumnya bisa nggak? Kalau setelahnya bisa, sebelumnya itu dia bisa, Pak. Tapi ketika diajak ngomong pakai bahasa Arab, nggak bisa. Maka ada kisah. Ada orang aneh, Bapak ngapain sih baca Quran terus, kan Bapak tidak paham maknanya. Maka sang bapak membawa anak tersebut sambil membawa keranjang bolong. Datang dia ke sungai atau datang dia ke sumur. Kata bapak itu, coba ambilkan air pakai keranjang yang bolong ini. Ya. Kata anaknya, tidak mungkin bisa Pak. Coba katanya gitu. Tidak bisa, coba dulu. Dicoba sama anaknya. Wah. Ya, coba. Tuh kan nggak bisa, lagi coba. Coba lagi. Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Oke. Nah bapaknya, sekarang perhatikan. Keranjang yang tadi kamu bawa dengan keranjang yang sekarang kamu lihat. Lebih bersih yang mana? Iya ya, lebih bersih yang sekarang. Begitulah gambaran kenapa Bapak membaca Al-Quran. Mungkin Bapak tidak paham maknanya, tapi Bapak yakin itu dapat mensucikan jiwa. Bayangkan kalau kita sampai paham maknanya, Pak. Subhanallah. Subhanallah, ya. Subhanallah. Makanya seorang ulama ini dari kalangan para sahabat, Ibnu Abbas, yang didoakan oleh Nabi SAW untuk menjadi ahli tafsir. Kata kata sahabat Ibnu Abbas, Dominallahu liman ittaba'al Qur'an an la yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Kata Ibnu Abbas, Allah berjanji, Allah menjamin barang siapa yang mengikuti Al-Quran, maka dia tidak akan pernah tersesat di dunia dan tidak akan pernah susah di akhirat. Kemudian dia membacakan firman Allah di dalam surat Toha ayat 123. Kata Ibnu Abbas, ya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk kami, kata Allah, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal ayat surat Toha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Toha. Orang Arab pun tidak paham makna Toha. Ini menunjukkan atas mukjizat Al-Quran. Toha. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu maknanya. Ma anzalna alaika, tidaklah kami turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, litashqa, agar kalian itu sesak dadanya, agar kalian itu celaka. Enggak. Bahkan sebaliknya, Al-Quran ini membawakan kebahagiaan. Namun jamaah sekalian, apa makna membaca Al-Quran? Ya, makanya kita harus belajar apa ini maksud dengan membaca Al-Quran. Seorang ulama ternama, Fudail bin Iyad, mungkin kita sering mendengar bacanya. Apa namanya? Kata Fudail bin Iyad, Innama nazalal Qur'anu liya'mala bihi. Sesungguhnya Al-Quran ini turun untuk diamalkan isinya. Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Namun sayangnya sekarang, itu zamannya Fudail, sekarang manusia menjadikan membaca Al-Quran sebagai amalan. Coba kita perhatikan. Allah menurunkan Al-Quran untuk kita mengamalkan isinya. Kemudian Fudail mengatakan,
Namun sekarang manusia menjadikan membaca Al-Quran sebagai amalan. Turun enggak Pak grade-nya? Turun. Harusnya kita membaca Al-Quran itu mengamalkan isinya. Sekarang kita amalkan Al-Quran dengan cara membacanya. Subhanallah. Ya. Makanya kata Ibnu Mas'ud, kana ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifu atau hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihin. Kata Imam Ibnu Abbas, kata Imam Ibnu Mas'ud, ya imam ahli tafsir dari kalangan sahabat, dahulu orang-orang di masa Nabi SAW belajar itu cuma 10 ayat dari Al-Quran. Tidak pernah lebih dari 10 ayat. Sampai mereka paham maknanya dan mereka mengamalkan isinya. Ya. Bahkan kalau kita kembali ke bahasa Arab, talayatlu artinya membaca, talayatlu artinya membaca, itu sejatinya maknanya bukan membaca. Talayatlu artinya ittaba'a yattabi'u. Talayatlu artinya talayatlu tilawah, yang kita sebut dengan tilawah itu artinya ittiba, mengikuti. Tidaklah orang disebut membaca, tidaklah orang disebut tilawah Al-Quran kecuali dia mengikuti Al-Quran. Makanya para ulama mengatakan tingkatan tilawah Al-Quran itu ada 3. Tingkatan yang paling rendah adalah membacanya. Dan termasuk membacanya adalah menghafalnya. Berarti menghafal itu baru tingkatan pertama. Betul. Yang kedua adalah memahami maknanya. Bukan hanya memahami, mentadabburinya. Dan yang keempat adalah mengejawantahkan. Nah, itu kalau bahasa anggota dewan. Tapi bahasa yang lebih familiar, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah 3 tingkatan Al-Quran. Membacanya, memahami maknanya, mengamalkan isinya. Semoga dengan kita tilawah Al-Quran dengan 3 tingkatan ini, dan kita terus berusaha, minimal yang pertama dulu Pak, membacanya. Karena bulan puasa itu adalah bulan Al-Quran, maka sejak sekarang kita latihan. Kalau kita ingin target bulan puasa hatam Al-Quran, maka sekarang kita harus latih jadwal kita. Jangan sampai di bulan Ramadan kaget kita. Harus pemanasan. Orang kalau mau lomba lari 1000 km itu pakai persiapan atau langsung lari Pak? Persiapan. Orang mau ikut lomba maraton 5 km. Hari itu juga dia langsung 5 kilo. Kira-kira pingsan nggak Pak? Pingsan. Harus latihan. Makanya ada kisah seorang atlet ingin berlari dengan lari estafet panjang 10 km. Kapan dia persiapan? Minimal 3 bulan. Dia 3 bulan tuh olahraga, lari terus. Sehari sekilo, minggu kedua 2 kilo, minggu ketiga 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Sampai dia bisa 10 kilo. Karena kalau tidak dilatih, menges Pak. Kalau menges, selesai. Ya, Al-Quran itu tipis bagi yang lancar, tebal bagi yang tidak lancar. Maka bagaimana caranya kita melancarkan bacaan kita, mencintai Quran tersebut, sehingga ketika datang bulan Ramadan, kita betul-betul mencintai Al-Quran dengan sering membacanya. Kita suka iri Pak, dengan orang-orang yang tidak bisa melihat, tapi mereka pingin baca Al-Quran. Pernah ditanya dengan orang yang buta, apa cita-citamu? Aku ingin melihat. Apa yang ingin kau lihat? Aku ingin melihat huruf-huruf Al-Quran. Selama ini aku membacanya hanya dengan sentuhan jari jemariku. Alhamdulillah Allah berikan kita mata. Apa yang akan kita jawab Pak? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya, wahai hambaku, aku telah memberikan kau mata. Berapa banyak kau baca Al-Quran? Kita juga bingung dengan orang bisu Pak. Ingin dia mengucapkan Al-Quran, tapi tidak bisa. Apa yang akan kita jawab ketika Allah bertanya kepada kita? Wahai hambaku, aku telah memberikan kau lisan. Berapa banyak ayat yang engkau telah baca? Nabi SAW memberikan kita tips agar kita menjadi orang yang semangat dalam beramal. Kata Nabi SAW, unzuru ila man huwa dunaka fahuwa ajidaru an la tasdaru nikmatallahi alaik. Lihat kepada orang yang di bawahmu,
itu akan menjadikanmu pandai bersyukur dan tidak menyepelekan nikmat Allah atasmu. Lihat Pak, lihat nikmat mata, lihat nikmat lisan, lihat nikmat telinga. Jangan sampai ketika kita ditanya oleh Allah, kaku kita tidak bisa jawab. Jangan sampai penyesalan itu ada pada diri kita. Allah masih berikan kita kesempatan, manfaatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan amal soleh dan istiqomah. Mungkin ini dulu yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan bulan depan, masih dengan tema menyambut Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan jasad kita dan raga kita dan jiwa kita. Semoga dengan ini kita dapat menyongsong Ramadan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Bila ada pertanyaan, ya 1 atau 2 kami persilakan. Tafadhol, silakan. Lanjut. Baik, barakallahu fiik. Bagaimana dengan orang yang menulis Al-Quran, ya, atau lafaz-lafaz Allah atau zikir di papan atau di kain atau di media-media lainnya, kemudian dijadikan sebagai jimat? Maka jawabannya ini tidak pernah datang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah mengajarkan untuk menjadikan itu sebagai tulisan-tulisan yang hanya ditempel, tidak. Bahkan itu bisa jadi termasuk jimat. Dan Nabi SAW mengharamkan jimat, itu termasuk perbuatan syirik. Ya, maka yang paling tepat kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai pelindung kita adalah dengan menghafalnya, mengamalkannya, memahami maknanya. Itu adalah dalam tanda kutip jimat yang paling ampuh. Bukan jimat yang ditulis, tapi jimat yang terpatri dalam hati, yaitu Al-Quran. Dan salah satu dari makna surat Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ya. Surat Al-Fatihah itu salah satu namanya adalah Ruqyah, yaitu Ruqyah. Ya, kalau bahasa Indonesia itu Ruqyah itu jimat. Ya, Ruqyah itu ada 2. Ruqyah yang syirik, Ruqyah yang tidak syirik. Ruqyah yang tidak syirik itu berasal dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun gabungan, potong, misalnya ada orang terus Allah, terus Yasin, terus ini, itu sudah jadi jimat. Karena tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Yasin, terus Allah Toha. Ini semuanya jimat berarti. Kalau mau baca Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kalau mau baca Yasin, Yasin wal Qur'an al-Hakim, ya. Kalau pada tulis Alif Lam Mim, Toha, Yasin, Tosin, Min, Allah, Muhammad. Nah, itu sudah semua menjadi jimat atau dikenal dengan raja-raja. Dan ini semuanya perkara-perkara yang dibisiki oleh jin dari setan. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi? Ada? Cukup? Kalau cukup, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kita dengan kesehatan dan keistiqomahan. Demikian dapat disampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.